Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, salam guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan saya Zuhri Asari, CGP angkatan 11 Kabupaten Ogan Komering Ilir dari instansi SMP Negeri 9 Cengal. Selama menjalani program pendidikan guru penggerak, saya akan selalu didampingi oleh dua orang hebat, yaitu yang pertama Fasil CGP angkatan 11 Kabupaten Ogan Komering Ilir, yaitu Bapak Dwiki Al-Akhyar. Kemudian pengajar praktik CGP angkatan 11 Kabupaten Ogan Komering Ilir, yaitu Bapak Jatmiko Dwi Widodo. Di sini saya akan memaparkan kaitan antara koneksi antar materi budaya positif dari modul 1.1 sampai 1.4. Pada modul 1.1 kita tahu bahwasanya filosofi Gadjah Dewantara terkait dengan pembelajaran, yaitu pembelajaran berarti menuntun anak menjadi manusia yang merdeka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Maka pendidik haruslah menerapkan ingarso sung tulodo, madio mangunkarso, dan tuturi handayani secara seimbang. Pendidikan haruslah menganut asas terikon, kontinuitas, atau berakar pada budaya bangsa yang berkesinambungan, konvergen, pendidikan memanusiakan manusia, dan konsentris, pendidikan menghargai keberagaman. Selanjutnya nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2 yaitu nilai guru penggerak berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak yakni menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru yang lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Pada modul 1.3 kita mempelajari visi guru penggerak. Visi adalah tujuan jangka panjang yang dimiliki oleh seorang guru penggerak yang berfungsi sebagai panduan dan motivasi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Pada prinsipnya, visi guru penggerak harus berfokus pada peserta didik. Visi yang disusun harus mampu mencerminkan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Berdasarkan pendekatan inquiry apresiatif dengan penerapan tahapan Bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Dan budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Maka dapat disimpulkan keterkaitan materi dari modul 1.1 sampai 1.4 yaitu seorang guru penggerak haruslah mampu memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang disusunnya berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid. Sebuah visi akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Maka diperlukan pendekatan inquiry apresiatif atau pendekatan berbasis kekuatan dan kolaboratif dengan tahapan yang bernama Bagja. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Di sini disiplin positif
merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Sedangkan teori kontrol, di mana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa setiap tindakan memiliki tujuan. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, melainkan kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia ini didasari ada 3 hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, merupakan motivasi yang berdasarkan dari motivasi intern, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sedangkan hukuman dan penghargaan, hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Dan penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama yang dipegang atau diyakini oleh seseorang. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Dan selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yaitu setiap tindakan seseorang adalah pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Di sini kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, untuk bertahan hidup. Yang kedua, untuk kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Dan kelima, penguasaan. Selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru di sini ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Sedangkan segitiga restitusi di sini ada 3 tahapan dalam memudahkan proses restitusi, yaitu tahapan yang pertama menstabilkan identitas anak, tahapan kedua validasi tindakan yang salah, dan tahapan yang ketiga menanyakan keyakinan. Setelah mempelajari modul ini, saya sadar bahwa dalam menciptakan budaya positif di sekolah perlu melibatkan siswa dalam menyusunnya dengan mengadopsi nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini, sehingga dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri mereka dan agar mereka bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya. Perubahan lain yang terjadi adalah posisi kontrol saya sebagai guru bergeser dari penghukum menjadi manajer. Saya sadar bahwa setiap tindakan anak mempunyai motif tertentu. Tidak boleh ada pembiaran, melainkan kita harus menumbuhkan motivasi intrinsiknya untuk bertanggung jawab melalui tahapan segitiga restitusi. Ketika saya mencoba untuk menyusun keyakinan kelas bersama siswa, mereka sangat antusias dalam menuangkan ide-ide mereka.
mereka juga lebih bertanggung jawab dalam menjalankannya. Pada saat saya melaksanakan segitiga restitusi, saya melihat hal lain dari diri seorang anak. Mereka menceritakan alasan mereka dengan sangat jujur tanpa rasa takut. Mereka dengan senang hati mau bertanggung jawab atas tindakan. Perasaan saya ketika saya mengalami hal tersebut, yaitu ketika saya melihat respon siswa dalam penerapan budaya positif, saya sangat senang dan yakin bahwa budaya positif ini sedikit demi sedikit akan membentuk karakter siswa menuju profil pelajar Pancasila. Menurut saya, hal baik yang sudah ada di kelas dan lingkungan sekolah saya adalah disiplin positif dan keyakinan kelas yang disusun bersama dengan berpihak kepada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang selama ini cenderung sebagai pembuat merasa bersalah dan juga sebagai teman, menjadi posisi pemantau dan posisi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, saya sering memposisikan diri sebagai seorang teman bagi murid. Saya beranggapan dengan begitu saya akan lebih dekat dengan murid. Namun, kadang saya merasa tidak dihargai dan dihormati. Setelah mempelajari modul ini, saya memposisikan diri sebagai manajer. Dan kadang, jika tidak memungkinkan, saya memposisikan diri sebagai pemantau. Perasaan saya saat ini lebih tenang dan merasa dihargai dan dihormati sebagai seorang guru. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah melakukan tahapan-tahapan segitiga restitusi. Namun, yang saya lakukan tidak secara utuh. Ketika menangani masalah, saya biasanya akan memvalidasi tindakan murid yang salah. Saya belum menerapkan menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Hal yang menurut saya penting dalam penerapan budaya positif adalah kolaborasi antara sekolah dan orang tua siswa serta masyarakat sekitar. Karena budaya positif akan terbentuk dan mengakar kuat jika dimulai dari rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Itulah paparan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif yang dapat saya paparkan. Salam guru hebat, terima kasih. Semoga terus bergerak, dan selalu menggerakkan.